Mahasiswa adalah benteng terakhir untuk menjaga keamanan negara. Ini saatnya kalian memainkan peran. Selamat datang sahabat-sahabatku mahasiswa sebangsa dan setanah air. Saya tahu solidaritas dan empati seringkali memicu perbedaan pendapat yang mengarah pada ketegangan dan retorika yang berapi-api. Ini kadang-kadang membuat kita hanyut dalam emosi. Namun dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk sejenak berhenti, menarik napas dan merenung. Dalam kondisi tertentu, seringkali godaan muncul untuk membiarkan amarah mengendalikan kita. Bisikan yang tidak logis akan mendorong kita untuk bertindak anarkis, merusak dan menghancurkan apa yang tidak kita sukai. Padahal tindakan itu bukanlah solusi, melainkan kehancuran. Saya juga sangat berharap agar sahabat-sahabat semua memperluas cakrawala berpikir, sehingga dapat melihat dampak yang pernah terjadi di dunia akibat lumpuhnya nalar dan hilangnya kohesivitas sosial. Di konten ini, saya mengajak sahabat-sahabati semua membahas bagaimana cara kita membentengi pikiran dari pengaruh destruktif demi menjaga daerah kita masing-masing. Benteng pertama yang harus kita bangun bukanlah di jalanan, melainkan di dalam pikiran kita. Melawan anarkisme dimulai dari mengendalikan diri sendiri. Yang pertama, kendalikan emosi, dahulukan nalar. Retorika demonstran seringkali dirancang untuk memicu emosi, bukan untuk mendorong nalar. Ketika mendengar sesuatu yang memancing amarah, jangan langsung bereaksi. Berikan waktu untuk berpikir jernih. Tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan ini akan menyelesaikan masalah atau hanya menambah masalah baru. Pergerakan sejati lahir dari kedalaman spiritual yang bersandar pada cinta kasih, dari duduk di atas sejadah pemikiran yang matang, dan berdiri untuk bergerak bersama sahabat yang mengerti makna persahabatan bukan dari luapan amarah sesaat yang menyesatkan. Anarkisme itu seringkali dipicu oleh informasi yang salah. Hoax dan fitnah adalah bahan bakar bagi perpecahan. Kita harus menjadi filter bagi setiap informasi yang kita terima. Sebelum membagikan sesuatu atau bertindak dan bergerak untuk sesuatu, pastikan dulu kebenarannya. Pada situasi tertentu, kita perlu menjadi pembaca, pendengar, dan penonton yang skeptis agar tidak menjadi corong bagi kebohongan yang merusak. Sahabat-sahabat saya semua, dimanapun kalian berada, mari bersama-sama hargai persatuan. Sistem demokrasi dibangun di atas perbedaan. Kita tidak harus setuju terhadap sesuatu, tapi kita harus bisa hidup berdampingan. Tindakan anarkis lahir dari kegagalan memahami hal tersebut. Nah, alih-alih merusak, gunakan energi untuk berdialog, berdiskusi, dan mencari titik temu. Persatuan tidak berarti keseragaman. Persatuan adalah kemampuan untuk tetap utuh meski berbeda. Kegagalan untuk berpikir jernih memiliki konsekuensi yang sangat nyata. Dampaknya bukan hanya pada pihak yang terlibat, tapi pada seluruh masyarakat. Dampak yang paling jelas dari anarkisme adalah kehancuran. Aksi penjarahan akan mendorong kehancuran yang lebih luas. Aksi seperti itu bukan hanya menyasar fasilitas milik pribadi, tapi juga milik umum dan objek vital yang bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sejarah. Mari kita lihat contoh nyata yang terjadi di negara lain. Pada tahun 2019, selama aksi protes besar di Hong Kong, kemarahan publik terhadap pemerintah berubah menjadi tindakan destruktif. Aksi anarkis terjadi, memecahkan jendela-jendela, merusak stasiun MRT, dan menghancurkan toko-toko. Jutaan dolar kerugian harus ditanggung warga biasa yang tidak terlibat dalam dinamika politik praktis. Mereka harus menanggung kesulitan, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan rasa aman. Infrastruktur yang dibangun dengan pajak rakyat hancur dalam hitungan jam. Itulah yang terjadi di Hong Kong pada tahun 2019 sampai 2020. Buka cakrawala pengetahuan kita. Lihat kejadian yang menimpa negara lain. Bukan hanya belajar dari Hong Kong, kita juga bisa melihat kerusakan tatanan sosial akibat kemarahan publik di Sri Lanka. Sahabat,
Dampak yang lebih mendalam dan sulit diperbaiki dari kejadian di Sri Lanka adalah rusaknya tatanan sosial. Tindakan anarkis menciptakan ketakutan dan kebencian. Tetangga yang sebelumnya rukun bisa saling curiga. Masyarakat yang harmonis terbelah-belah menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan. Nah, kerugian ini jauh lebih besar daripada kerugian material. Inilah yang menghancurkan fondasi persatuan di sebuah negara. Dalam hal ini saya ambil contoh Hong Kong dan Sri Lanka. Nah, Sri Lanka memberi kita pelajaran penting dalam dunia demokrasi. Sebelum tragedi kerusuhan besar di tahun 2022, Sri Lanka itu negara yang terkenal dengan keramahan penduduknya. Krisis ekonomi yang parah dan kemarahan pada pemerintah memicu kerusuhan besar. Massa tuh menyerbu istana dan rumah para elit. Mereka tidak hanya menjarah barang-barang, tapi juga melampiaskan frustasi kolektif. Namun sahabat-sahabat, pasca kerusuhan, luka yang paling parah bukanlah pada bangunan yang dijarah atau pada infrastruktur yang rusak, melainkan pada hubungan sosial. Kerusuhan di Sri Lanka ini adalah ekspresi dari runtuhnya kepercayaan total pada pemerintah. Rakyat tuh di sana pada saat itu merasa telah dihianati dan dicuri haknya oleh para pemimpin. Nah, akibatnya apa? Hubungan antara warga dan negara menjadi sangat rapuh. Bahkan, setelah pemerintahan baru terbentuk, skeptisme dan ketidakpercayaan masih begitu kuat. Kita tahulah, meskipun tujuan awalnya menyatukan rakyat melawan elit, itu di Sri Lanka tahun itu. Kerusuhan di sana justru memunculkan perpecahan di antara masyarakatnya sendiri. Ada warga yang mengutuk tindakan anarkis dan kekerasan. Sementara yang lain membenarkan tindakan tersebut sebagai satu-satunya cara untuk didengar. Perbedaan pandangan ini menciptakan polarisasi yang mendalam, membuat tetangga saling curiga, keluarga terpecah, rasa aman terganggu. Dan yang paling parah, roda ekonomi yang menjadi urat nadi masyarakat tersumbat. Kekerasan politik itu meninggalkan trauma, sahabat-sahabat di semua. Warga yang menyaksikan langsung penjarahan dan kekerasan merasa tidak aman dan ketakutan. Kerusakan sosial ini termanifestasi dalam hilangnya rasa aman yang jauh lebih merusak daripada hilangnya aset material. Yang paling penting dan harus benar-benar kita sadari adalah bahwa anarkisme adalah bunuh diri bagi demokrasi. Ketika aksi politik diwarnai dengan kekerasan dan perusakan, rakyat akan kehilangan kepercayaan pada sistem itu sendiri. Mereka akan berpikir, jika ini adalah wajah demokrasi, lebih baik saya hidup di bawah sistem yang kuat dan otoriter, asalkan aman dan damai. Disinilah pintu masuk untuk otoritarianisme terbuka lebar. Karena masyarakat akan rela mengorbankan kebebasan demi stabilitas. Sekarang kita kembali lagi ke Hong Kong ya. Di awal saya sudah singgung ya mengenai tragedi parah yang menimpa Hong Kong. Saya ingin sahabat-sahabati semua melihat lebih dekat lagi dampak yang ditimbulkan akibat gelombang unjuk rasa di Hong Kong pada tahun 2019 sampai 2020. Gerakan yang dianggap sebagai cerminan dari tuntutan kebebasan dan demokrasi, protes yang pada awalnya damai berubah menjadi konfrontasi sengit antara demonstran dan polisi. Kalau kita lihat pola kerusakan tatanan sosial yang terjadi di sana, maka kita akan melihat Hong Kong memiliki karakteristiknya sendiri. Kita akan bedah karakteristiknya. Karakteristik inilah yang patut kita waspadai agar tidak menimpa kita. Karakteristik pertama, yaitu musuh di tengah kota. Hong Kong itu dikenal dengan efisiensi dan keramah tamahannya. Namun setelah kerusuhan, kota itu terbagi. Simbol-simbol yang sebelumnya menyatukan seperti stasiun MRT menjadi target amarah. Pendukung pro-demokrasi dan pro-pemerintah saling berhadapan. Tidak hanya secara verbal, tapi juga secara fisik. Karakteristik berikutnya yang terjadi pada saat kerusuhan di Hong Kong tahun 2019 sampai 2020 adalah pergaulan yang terbelah. Ini tentang kerusakan sosial yang terjadi hingga ke tingkat paling pribadi. Pada saat itu lingkaran pertemanan itu hancur loh. Karena perbedaan pandangan politik di negaranya di Hong Kong. Nah, pada saat itu, anggota keluarga saling menjauh. Di media sosial, orang-orang tuh saling memblokir. Solidaritas sosial yang menjadi ciri khas kota ini perlahan terkikis. Dan yang terakhir nih, karakteristik yang terakhir yang terjadi pada kerusakan di Hong Kong di tahun 2019 sampai 2020 adalah kecurigaan melawan dialog.
Di sana, pada saat itu ya, bahkan sampai sekarang nuansa itu masih terasa. Di sana tuh masyarakat tidak lagi berani berdiskusi. Atmosfer ketakutan dan kecurigaan menghalangi dialog yang sehat. Nah, warga tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Kondisi ini, teman-teman, ini membuat pemerintah mudah mengendalikan narasi dan membungkam suara-suara yang berbeda. Kisah Sri Lanka dan Hong Kong adalah pengingat yang menyakitkan. Kerusakan tatanan sosial adalah harga tertinggi yang harus dibayar dari sebuah konflik. Hal ini lebih mahal daripada bangunan yang hancur. Karena kerusakan tatanan sosial merobek kain persatuan sebuah bangsa. Nah, peristiwa-peristiwa ini mengajarkan kita bahwa disadari atau tidak disadari, seluruh kejadian yang diwarnai anarkisme bukan hanya merugikan warga negara, tapi juga berpotensi merubah sistem bernegara yang demokratis. Dan kesedihan yang paling mendalam itu ketika ada pihak-pihak yang membuat narasi seolah-olah penjarahan adalah bentuk dari kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Ini menyedihkan ini. Ini menyedihkan sekaligus menunjukkan nalar yang cacat. Kita ini bukan bangsa yang dididik berdaulat dan berkuasa dengan cara inkonstitusional. Kita berdaulat dan berkuasa bersama konstitusi, berpikir dan bergerak sesuai kesepakatan para pendiri bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pergerakan kita itu satu tarikan nafas dengan Pancasila yang mempersatukan hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Menjaga kondusivitas bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas setiap individu. Yuk, sahabat-sahabat, mari kita bersuara dengan bijak, berdemokrasi dengan nalar, dan menjaga setiap jengkal tatanan sosial yang telah dibangun dengan susah payah. Karena membangun kepercayaan jauh lebih sulit daripada membangun kembali infrastruktur yang hancur. Pilihan itu ada di tangan kita, sahabat-sahabatku semua. Kita semua memiliki peran dalam menjaga kedamaian. Ini bukan tugas polisi semata atau tugas tentara saja. Ini adalah tugas setiap individu. Mari kita jadikan solidaritas dan empati sebagai motivasi untuk berpartisipasi secara konstruktif. Bukan untuk merusak. Ayo, mari kita tunjukkan bahwa kekuatan sejati kita terletak pada dialog, bukan kekerasan. Pada rasionalitas, bukan amarah. Mari kita jaga daerah kita masing-masing. Jangan biarkan ide-ide yang membawa kehancuran masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Ayo, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah penduduk dari sebuah kota yang penuh kedamaian, yang berdiri di atas fondasi keharmonisan, keberagaman, dan budaya persatuan yang kokoh. Kita bergerak di atas jembatan nalar, bukan di atas puing-puing. Sampai jumpa di konten berikutnya.